Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Apakah baik? Selamat pagi Bu Guru. Baik Bu Guru. Baik Bu. Baik. Nah, apakah cuaca di rumah kalian cerah atau tidak? Cerah sekali Bu Guru. Cerah sekali. Hujan. Bu. Nah, oke. Sebelum memulai kegiatan, Siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Ya, Nina. Baik teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih Melinina. Nah, sebelum memulai kegiatan, Ibu akan mengabsen kalian ya. Yang pertama, Melinina. Hadir Bu. Ya. Krisnayanti. hadir, Bu. Laksmi Dewi. Hadir, Bu. Putriani. Hadir, Bu. Ari Kusuma. Hadir Bu. Untuk Evian Daninya. Hadir, Bu. Ya. Nah, sebelum kita di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Bentar ya. Kalian bisa menyalakan mikrofonnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri jadi padu ibuku, Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Negeriku yang kucinta. Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, baik. Setelah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, siapa yang mau membacakan literasinya untuk hari ini? Ayo, siapa yang mau membacakan literasinya? Saya Bu Guru. Ya, Krisnayanti. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung
aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama dan bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, kesediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan demikian, langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Dah, Ibu. Baik, terima kasih untuk Ilo. Nah, di sini kita akan belajar mengenai selalu berhemat energi. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasikan gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat dari energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyampaikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Dengan melakukan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasikan sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Terakhir, dengan mendiskusikan dan pemecahan masalah, siswa mampu menyampaikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Nah, di sini kita akan belajar mengenai selalu berhemat energi. Nah, di sini ada gambar seorang ibu sedang menjemur pakaian. Anak bayi yang dijemur oleh ibunya dan ayah yang sedang berolahraga. Nah, matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, pada gambar ini kalian bisa diskusikan. Ya. Nah, siapa yang bisa menjawab apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, Nina. Yang pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Gambar tersebut menceritakan aktivitas manusia di bawah sinar matahari. Ya, betul. Terima kasih, Nina. Nah, untuk yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab nomor 2? Saya, Ibu. Ya, Ari. Manfaat matahari bagi keluarga tersebut yaitu menjemur baju, Ibu. Ya, terima kasih untuk Ari. Nah, manfaat Sama-sama, Ibu. Ya, manfaat lainnya untuk matahari yaitu untuk tumbuh-tumbuhan, untuk keluarga tersebut, untuk bayi agar tidak kena penyakit kuning, untuk ayahnya, bisa menjaga kesehatan tulang. Nah, untuk yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Siapa bisa menjawab yang terakhir? Saya, Bu Guru. Ya, Krisnayanti. Yang pertama yaitu membantu proses pembuatan ikan asin. Yang kedua, membuat garam. Yang ketiga, sumber energi listrik.
Terima kasih untuk Krisnayanti. Nah, ini adalah jawaban. Nah, gambar yang tadi sudah dijawab oleh Nina, menceritakan aktivitas manusia di bawah sinar matahari. Nah, untuk yang kedua, tadi dijawab oleh Hari, untuk mengeringkan pakaian. Bisa juga untuk kesehatan tulang, untuk membantu proses fotosintesis tumbuhan hijau. Nah, untuk yang ketiga sudah dijawab oleh Krisnayanti, membantu proses pembuatan ikan asin, membantu proses pembuatan garam sebagai sumber energi listrik. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati. Pada gambar yang Ibu berikan ini, apakah tanamannya sudah disinari oleh matahari? Sudah, Ibu. Ibu. Sudah. Nah, ada yang tahu? Nah, Ibu akan bertanya bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Laksmi. Hubungannya, tumbuhan dibantu oleh sinar matahari saat proses fotosintesis, Bu. Ya, terima kasih untuk Laksmi. Yang kedua, bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, Laksmi lagi yang menjawab. Tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak tentu karena disiram, diberi pupuk, dan dengan adanya bantuan sinar matahari juga, Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk Laksmi. Nah, di sini apa saja peran matahari bagi kehidupan tumbuhan? Siapa yang bisa menjawab? Jangan Laksmi lagi ya. Ya, Bu. Ya, Krisnayanti. Sebagai proses membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis, Bu. Ya, baik. Terima kasih Krisnayanti. Nah, itu merupakan manfaat matahari bagi tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mencoba. Di sini sudahkah kalian menyiapkan tisu, kertas, dan sapu tangan? Coba tunjukkan ke kamera. Sudah, Ibu. Ayo tunjukkan ke kamera, mana tisunya, mana kertas, dan mana sapu tangan. Ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mencobanya. Kalian bisa menaruh kertas dan sapu tangan di bawah sinar matahari. Untuk yang kedua, kalian bisa menaruh tisu, kertas, dan kain ataupun sapu tangan tersebut di dalam ruangan. Dan nanti buatlah hasil pengamatannya pada tabel seperti ini ya nanti ya. Ibu. Oke, Ibu. Ya. Nah, untuk menunggu hasil pengamatannya. Nah, sudahkah kalian taruh tisu, kertas, dan kainnya di bawah sinar matahari dan di dalam ruangan? Sudah, Bu Guru. Sudah, Ibu. Ya. Nah, untuk menunggu hasil pengamatan kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk membaca teks di sini. Siapa yang mau membaca teks ini? Saya, Ibu. Ibu. Ari. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari.
Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih untuk Ari. Nah, setelah kalian membaca kisah Ali si biji energi, Ibu akan mengajak kalian untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian bisa menuliskan jawaban kalian. Pertanyaannya, manfaat energi matahari. Apa saja manfaat energi matahari bagi makhluk hidup? Kalian bisa membuat peta pikiran seperti ini. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 10 menit, dimulai dari sekarang. Baik, Ibu. Ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Nah, di sini Ibu akan menunjuk 2 orang untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab ataupun mengisi peta pikiran yang telah Ibu berikan. Ibu akan menunjuk Krisdayanti, bisa menyebutkan 3 jawabannya, dan untuk Melinina untuk memberikan 3 jawabannya. Baik, Bu. Yang pertama, manfaat matahari yaitu untuk menjemur ikan asin, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, dan untuk mengeringkan pakaian. Terima kasih. Nanti. Untuk Melinina, Manfaat matahari yang pertama untuk membuat garam, yang kedua untuk membuat tubuh lebih sehat karena mengandung vitamin D, dan yang terakhir matahari membantu membentuk dan memperbaiki tulang. nah, terima kasih untuk Nina. Adapun jawabannya, yaitu untuk mengeringkan pakaian, untuk menjemur ikan asin, untuk membantu proses pembuatan garam, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, membuat tubuh lebih sehat karena mengandung vitamin D, membantu matahari membantu membentuk dan memperbaiki tulang. Nah, setelah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, siapa yang mau membaca teks yang Ibu berikan ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. ya, Melinina. Semuanya, Bu. Sampai menghemat penggunaannya. Nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh Laksmi Dewi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Lautan Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Nah, dilanjutkan oleh Laksmi. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita
tata kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Baik, terima kasih untuk Laksmi. Setelah membaca teks yang telah dibacakan oleh Nina dan Laksmi, di sini Ibu akan memberikan kalian 4 pertanyaan, yang dimana kalian bisa menuliskan jawaban pada buku tulis kalian. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 15 menit untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan ini. Selamat mengerjakan. Karena waktunya telah habis, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor yang pertama? Saya, Ibu. Ya, Ari. Saya, Bu. Yang pertama, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya ada air, tumbuhan, dan angin. Kalau misalkan yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya seperti minyak tanah, gas, dan minyak bumi, Ibu. Baik, terima kasih untuk Ari. Tepuk tangan. Sama-sama, Ibu. Nah, untuk yang kedua, berikanlah contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Siapa yang mau jawab nomor 2? Saya, Bu. Saya lagi, Bu. Nah, Bu. Berikanlah contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Menurut saya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui lainnya contohnya tanah. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada gas alam dan batu bara. Baik, terima kasih untuk Laksmi. Beri tepuk tangan untuk Laksmi. Untuk nomor 3, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Siapa yang mau jawab nomor 3? Saya, Bu. Baik, Nina. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam, yaitu yang pertama, perumahan. Seperti yang tidak dapat diperbaharui, contohnya besi dan semen. Sedangkan yang dapat diperbaharui, yaitu kayu. Yang kedua yaitu pertanian. Yang tidak dapat diperbarui bahan bakar traktor, sedangkan yang dapat diperbarui yaitu bibit tanaman, pupuk organik. Yang ketiga perikanan. Yang tidak dapat diperbaharui contohnya bahan bakar kapal, sedangkan yang dapat diperbaharui yaitu benih ikan, makanan ikan. Terima kasih untuk Nina. Beri tepuk tangan untuk Nina. Sama, Bu. Untuk nomor 4, siapa yang mau jawab nomor 4? Ya, Bu. Ya, Krisnayanti. Nomor 4 itu tuliskan pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampak bagi kelestarian sumber daya alam tersebut. Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari. Menurut saya, Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah. Namun, kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berdampak menipisnya sumber daya alam. Sehingga kita harus menyelamatkan sumber daya alam dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Nah, baik. Terima kasih untuk Krisnayanti. Beri tepuk tangan untuk Krisnayanti. Nah, sekarang kita akan melihat jawabannya. Apakah jawaban kalian sudah sama dengan jawaban teman-teman kalian atau belum? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi, sudah dijawab oleh
Ari, yaitu ada air, tumbuhan, hewan, angin, sinar matahari. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada minyak bumi, gas bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Yang kedua, telah dijawab oleh Laksmi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada tanah. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada gas alam dan batu bara. Yang ketiga, telah dijawab oleh Melinina, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam. Yang pertama ada perumahan, semen, besi tidak dapat diperbaharui, kayu tentu dapat diperbaharui. Yang kedua, pertanian, bahan bakar traktor tidak dapat diperbaharui, bibit tanaman, pupuk organik dapat diperbaharui. Yang ketiga, perikanan, bahan bakar kapal tidak dapat diperbaharui, benih ikan, makanan ikan tentu dapat diperbaharui. Dan untuk jawaban yang telah dijawab oleh Krisnayanti, Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah. Namun, kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berdampak menipisnya sumber daya alam. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang telah Ibu berikan. Sekarang, siapa yang mau? Setelah selesai menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan, siapa yang mau memberikan hasil dari pengamatan yang telah kalian lakukan tadi? Saya, Bu. Ya, untuk Krisnayanti, silahkan pada tabel pengamatan di bawah sinar matahari, dan untuk Laksmi di dalam ruangan. Silahkan untuk Krisnayanti. Pengamatan saya untuk tisu, kertas, sapu tangan pada di bawah sinar matahari pada 15 menit, yaitu kering. Tisu itu kering, kertasnya tengah kering, dan sapu tangan basah. Untuk 30 menit itu sangat kering, kertas kering, serta sapu tangan masih basah. Untuk yang 60 menit, tisu sangat kering, kertas sangat kering, kertas sapu tangan setengah kering. Baik, terima kasih untuk Krisnayanti. Nah, untuk Laksmi, hasil pengamatan di dalam ruangannya? Kalau tisu saya saat 15 menit cukup basah, Bu. Kalau waktu 30 menitnya sudah sedikit kering dan 60 menitnya sudah kering. Kertasnya 15 menit masih basah, 30 menit cukup basah, dan 60 menit masih sedikit basah atau setengah kering. Kalau sapu tangannya, ketiganya masih basah dalam waktu 1 jam. Setelah tadi dibacakan hasil pengamatannya oleh Krisnayanti dan Laksmi mengenai mengamati pengamatan tisu, kertas, dan sapu tangan di bawah sinar matahari, dan tisu, kertas, dan sapu tangan di dalam ruangan. Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Kita telah belajar apa saja tentang hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Kita telah belajar apa saja untuk hari ini? Saya, Bu. Ya, Laksmi. Tadi kita sudah belajar melakukan percobaan membuktikan manfaat sinar matahari. Setelah itu belajar sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, serta manfaat energi matahari untuk kehidupan kita. Nah, baik, terima kasih untuk Laksmi. Tadi kita sudah belajar mengenai manfaat matahari bagi makhluk hidup. Kita sudah melakukan pengamatan di bawah sinar matahari dan di dalam ruangan, dan
kita sudah belajar mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, siapa yang mau memimpin doanya? Ya, Ari. Baik teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Jaga kesehatan. Jangan lupa rajin berolahraga dan tetap patuhi protokol kesehatan. Bye-bye. Terima kasih Ibu. Sama.